Om Swastiastu. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Agus Agung. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai circular queue. Adapun subbahasanya yaitu pengertiannya, operasi-operasi yang ada pada circular queue, dan contoh kode program yang ada pada circular queue. Sebelum membahas mengenai circular queue, pada baiknya kita mengetahui apa itu queue. Queue atau antrian adalah suatu kumpulan data yang mana penambahan elemen hanya bisa dilakukan pada satu ujung, atau disebut dengan sisi belakang, atau tail, atau rear. Dan penghapusan atau pengambilan elemen dilakukan lewat ujung lain, atau disebut dengan sisi depan, atau head, atau front. Antrian atau queue menggunakan prinsip pertama masuk, pertama keluar, first in, first out, atau FIFO. Selanjutnya adalah pengertian tentang circular queue. Circular queue adalah salah satu jenis queue dengan karakteristik model antrian yang kedua ujungnya terhubung dan membentuk lingkaran. Circular queue bersifat FIFO, first in, first out. Kelebihan jenis ini adalah alokasi penyimpanan data yang optimal dan dinamis. Hal ini disebabkan penambahan maupun pengurangan data atau item antrian yang baru selalu menempati pos kosong yang disediakan oleh sistem. Selanjutnya, ada operasi-operasi yang ada pada circular queue. Yang pertama ada front, yaitu elemen yang terdepan pada queue. Yang kedua ada rear, yaitu elemen yang terbelakang pada queue. Yang ketiga ada end queue. Fungsi ini digunakan untuk memasukkan atau menambahkan elemen ke dalam circular queue. Penambahan selalu ditempatkan pada rear. Selanjutnya yang keempat ada dequeue. Fungsi ini digunakan untuk menghapus elemen dari circular queue. Penghapusan elemen dari bagian front. Selanjutnya, ada pun langkah-langkah pada end queue atau menambahkan elemen. Yang pertama, dilakukan pengecekan apakah queue is full. Cek rear sama dengan size min 1 dan front sama dengan 0, atau rear sama dengan front min 1. Yang kedua, jika queue penuh, maka akan dicetak queue is full. Dan pada gambar di sebelah kanan ini adalah queue yang penuh. Dikarenakan setiap indeksnya memiliki masing-masing elemen. Seperti indeks 0, elemennya 14, indeks 1, 22, indeks 2, berisi elemen 13, dan seterusnya. Nah, di sini frontnya ada pada indeks 0, dan rear-nya ada pada indeks 7. Nah, jika ini dijalankan, maka akan dicetakkan queue is full. Selanjutnya, langkah yang ketiga. Jika queue tidak penuh, maka dilakukan pengecekan if rear sama dengan size min 1 dan front tidak sama dengan 0. Lalu akan diset rear sama dengan 0 dan masukkan elemen. Seperti gambar di bawah ini. Ini merupakan suatu circular queue yang sudah dihapus elemennya. Pada indeks 0 dan indeks 1 sudah dihapus. Di sini frontnya ada pada indeks 2 dan rear-nya ada pada indeks 7. Jika dilakukan end queue atau menambahkan elemen pada indeks 0, maka rear akan berpindah ke indeks 0 yang berisi elemen 14, dan front akan tetap pada indeks 2 yang berisi elemen 13. Selanjutnya ada langkah-langkah dari dequeue atau menghapus elemen. Yang pertama, dilakukan pengecekan apakah queue is empty, cek front sama dengan min 1. Yang kedua, bila queue kosong, maka akan dicetak queue as empty. Seperti pada gambar di sebelah kanan ini adalah queue yang empty. Dikarenakan indeksnya tidak memiliki elemen. Seperti indeks 0 yang tidak memiliki elemen, dan indeks 1 tidak memiliki elemen, dan seterusnya. Jika ini dijalankan, maka akan mencetak queue is empty. Selanjutnya, langkah-langkah yang ketiga. Jika queue tidak kosong, maka akan ada pengecekan if front sama dengan rear. Jika bernilai true, akan diset front sama dengan rear sama dengan min 1. Dan pada kondisi tertentu, akan dicek front sama dengan size min 1. Jika bernilai true, akan diset front sama dengan 0 dan mengembalikan elemen. Seperti pada contoh di bawah ini merupakan queue yang full, karena setiap indeksnya memiliki elemen masing-masing. Dan rear terletak pada indeks 7, dan front terletak pada indeks 0. Jika ini dilakukan dequeue atau penghapusan pada indeks 0,
maka rear akan tetap di indeks 7 dan front akan berpindah dari indeks 0 ke indeks 1 yang berisi elemen 22. Dikarenakan indeks 0 yang berisi elemen 14 dilakukan penghapusan atau dequeue. Jadi contohnya seperti ini. Selanjutnya, adapun perbandingan linear queue dengan circular queue. Pada linear queue, data dapat dimasukkan hingga antrian penuh dan saat sudah penuh, data berikutnya tidak dapat dimasukkan kembali. Jika data sudah dikeluarkan, maka tempatnya tidak bisa dipakai kembali. Seperti contoh di bawah ini merupakan queue yang penuh. Front terletak pada indeks 0 dan rear terletak pada indeks 4. Setiap indeks memiliki elemennya masing-masing. Dan jika terjadi proses dequeue atau penghapusan elemen, maka indeks 0 akan kosong dan indeks 1 akan kosong juga. Dan yang kosong ini tidak bisa dimasukkan data lagi. Dan front akan terdapat pada indeks 2 dan rear akan tetap pada indeks 4. Sedangkan pada circular queue, jika antrian penuh, data berikutnya bisa dimasukkan ke dalam data yang paling depan yang sudah dikeluarkan. Seperti pada contoh, ini adalah circular queue yang sudah dikeluarkan data atau dequeue, dihapus datanya. Pada indeks 0 dan 1, ini terdapat data yang kosong. Nah, rear-nya pada indeks 7 dan front pada indeks 2. Jika ini di enqueue atau menambahkan data pada indeks 0, yaitu elemen 14, maka rear akan berpindah dari indeks 7 ke indeks 0, seperti pada gambar yang di sebelah kanan ini. Dan front akan tetap di indeks 2 yang berisi elemen 13. Ini bisa dimasukkan hanya pada circular queue. Jika linear queue, maka tidak bisa dimasukkan. Selanjutnya, ada kode program pada circular queue menggunakan bahasa C++. Ini merupakan contoh kode program yang ada pada circular queue. Di atas ada header dan library. Hashtag include bits atau stdc++.h using namespace std. Struct queue, di sini ada inisialisasi front dan rear. Menggunakan tipe data integer rear, dan front. Ada pula integer size dan integer array. Ada pula fungsi queue integer s, maka front sama dengan rear sama dengan min 1, size sama dengan s, array sama dengan new integer s. Ada pula fungsi-fungsi di bawah ini, yaitu void enqueue integer value, integer dequeue, dan void display queue. Selanjutnya ada fungsi untuk membuat circular queue, void queue, enqueue, integer value, if atau jika front sama dengan 0 dan rear sama dengan size min 1, atau rear sama dengan front min 1 mod size min 1, maka akan di print queue is full dan di return dan dikembalikan kembali. Selanjutnya ada statement else if. Jika front sama dengan min 1, maka front sama dengan rear sama dengan 0, array rear sama dengan value. Selanjutnya ada statement else if. Rear sama dengan size min 1 dan front tidak sama dengan 0, maka rear sama dengan 0, array rear sama dengan value. Selanjutnya statement else, rear increment atau rear ditambahkan, dan array rear sama dengan value. Selanjutnya ada fungsi untuk menghapus elemen pada circular queue. Integer queue, dequeue. If front sama dengan min 1, maka akan dicetak queue is empty dan akan di-return atau dikembalikan. Integer data sama dengan array front sama dengan min 1. If front sama dengan rear, maka front sama dengan min 1 dan rear sama dengan min 1. Selanjutnya ada statement else if. Front sama dengan size min 1, front sama dengan 0. Selanjutnya ada statement else front increment atau front ditambahkan. Selanjutnya akan di-return data atau data akan dikembalikan. Selanjutnya ada fungsi untuk menampilkan elemen dari circular queue. Void queue, display queue. If front sama dengan min 1, maka akan dicetak queue is empty dan nilainya akan di-return atau dikembalikan. Selanjutnya akan dicetak elemen in circular queue are, tergantung yang kita inputkan nanti akan muncul di sini.
If rear lebih besar dari sama dengan front, maka for integer i sama dengan front, i lebih kecil dari sama dengan rear, i increment, maka akan di print nilai pada array i. Selanjutnya ada statement else. Di sini ada for integer i sama dengan front, i lebih kecil daripada size dan i increment, maka akan di print nilai pada array i. Selanjutnya for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari sama dengan rear, i increment, maka akan dicetak nilai pada array i. Selanjutnya, ada fungsi untuk menambahkan elemennya. Integer main, ada fungsi integer main, langsung ada Q, key 8, ini adalah batas elemen yang ada pada Q. Saya menggunakan batas 8. Selanjutnya, menambahkan elemen ke dalam circular Q. Di sini ada key NQ 14, 22, 13, min 6, 9, 20, 5, dan 25. Inilah elemen-elemen yang saya tambahkan nanti pada circular Q-nya. Selanjutnya ada menampilkan elemen saat ini yang terdapat pada circular Q, yang memanggil fungsi key display Q. Selanjutnya ada penghapusan elemen dari circular Q. Di sini ada print delete value, nilai yang ada pada DDQ, yang ada pada fungsi DDQ. Ada 3 penghapusan nilai atau DQ. Selanjutnya pencetakan kembali, yaitu fungsi pencetakan kembali key display Q, dan fungsi penambahan kembali yaitu key NQ 9, 20, dan 10. Di sini ada key display Q, yaitu menampilkan elemen pada saat ini. Dan selanjutnya ada fungsi penambahan NQ kembali, di mana nilainya adalah 20. Dan yang terakhir adalah return, yang akan itu 0. Dan kurung penutup. Inilah hasil run dari kode program yang ada tadi, di mana elemen in circular Q are 14, 22, 13, min 6, 9, 20, 5, dan 25. Seperti yang dilihat di samping tadi, ini merupakan proses NQ atau menambahkan elemen pada kode program. Maka akan di sini keluar. Selanjutnya ada delete value. Di sini ada proses DQ yang sudah ditampilkan di sini, ada 3 kali DQ. Yang dimana ini adalah otomatis dari yang pertama, dari front, dari awal 14, yang di DQ adalah 14, 22, dan 13. Maka akan dicetak kembali menampilkan elemen yang saat ini, yaitu min 6, 9, 20, 5, dan 25, di mana elemen 14, 22, dan 13 sudah di delete atau di DQ. Selanjutnya, ada proses NQ kembali, yaitu elemen 9, 20, dan 10. Di sini, elemen in circular Q are min 6, 9, 20, 5, 25, 9, 20, dan 10. 9, 20, dan 10 terdapat di sini. Karena kita memasukkan lagi elemen. Dan jika sudah penuh, terisi 8 batas elemen yang kita tentukan tadi di atas, maka jika ditambahkan kembali, maka akan dicetak Q is full. Di sini Q is full, dikarenakan elemennya sudah full, 8 elemen. Ini proses NQ-nya. Yang semula circular Q kosong, kita tambahkan dengan 8 elemen, yang dari mana dari indeks 0 sampai indeks 7. Di sini terdapat 14, 22, 13, min 6, 9, 20, 5, dan 25. Di mana frontnya adalah di indeks 0 dan rear-nya ada di indeks 7. Seperti ini adalah Q yang full. Selanjutnya ada proses DQ atau delete value. Di sini yang di-delete adalah 14, 22, dan 13. Dimana tadi adalah Q yang full. Setelah di DQ, maka indeks 0, indeks 1, dan indeks 2 akan kosong, seperti gambar yang di sebelah kanan ini. Dan front akan berpindah ke indeks 3, dan rear akan tetap indeks 7. Dan angka-angka yang tersisa adalah yang sudah dicetak di sini, elemen in circular Q are min 6, 9, 20, 5, dan 25. Seperti gambar yang di sebelah kanan. Selanjutnya ada proses NQ kembali, atau penambahan elemen.
Elemen yang ditambah adalah angka 9, 20, dan 10. Pada circular queue yang tadi, ditambahkan atau ada proses NQ lagi, dan menjadi seperti yang di kanan ini. Rear yang semula ada di indeks 7 akan berpindah ke indeks 2, dikarenakan ada penambahan elemen. Dan front akan tetap di indeks 3. Dan ini adalah queue yang full, tidak bisa ditambahkan elemen lagi. Jika kita mencoba menambah elemen lagi, maka akan di print queue is full. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.